Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya akan presentasikan hasil jurnal penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Machine Learning SVM, Support Vector Machine, dan XGBoost untuk deteksi fraud pada data transaksi kredit card. Saya Fadila Zal Sadira dengan NIM A11-2022-14695 dan rekan saya bernama Raihan Budi Wirawan dengan NIM A11-2022-14693. Kami mengangkat tema deteksi fraud pada data transaksi kredit card. Dari jurnal kami, abstraknya, kasus penipuan dalam transaksi kartu kredit menjadi salah satu masalah serius di dunia keuangan karena beresiko menimbulkan kerugian besar. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kemampuan dua algoritma SVM, Support Vector Machine, dan Extreme Gradient Boosting atau XGBoost dalam mengidentifikasi transaksi yang bersifat fraud. Data yang digunakan berasal dari Kaggle dan memiliki distribusi kelas yang seimbang. Evaluasi kinerja dilakukan dengan sejumlah metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, precision, serta ditunjang juga visualisasi melalui kurva ROC dan precision recall. Lalu untuk penelitian kami, hasilnya menunjukkan bahwa XGBoost mampu mendeteksi transaksi fraud dengan lebih akurat dibandingkan dengan support vector machine, sehingga dinilai lebih efektif untuk diterapkan dalam sistem pendeteksi penipuan pada transaksi kartu. Lalu untuk pendahuluannya, kemajuan teknologi informasi selama 2 dekade terakhir telah memberikan dampak besar pada sektor keuangan, terutama dalam mempermudah proses transaksi secara digital. Lalu menurut penelitian European Central Bank pada tahun 2021, di India, kawasan SEPA telah mencapai 1,87 miliar euro pada tahun 2019 dan sebagian besar terjadi pada kanal layanan digital. Di Indonesia sendiri, permintaan kredit card saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat, sejalan dengan kebutuhan finansial di kalangan masyarakat yang semakin meningkat. Lalu salah satu tantangan utama dalam mendeteksi fraud atau penipuan itu adalah kemiripan pola transaksi ilegal dengan perilaku pengguna yang sah, sehingga membuat proses identifikasinya menjadi kompleks. Dua algoritma yang kerap digunakan dalam konteks ini adalah Support Vector Machine atau SVM dan Extreme Gradient Boosting atau XGBoost. Metode Support Vector Machine telah terbukti sebagai salah satu pendekatan yang efisien untuk tugas klasifikasi dan deteksi anomali di berbagai bidang. Lalu untuk algoritma SVM sendiri merupakan metode klasifikasi yang telah lama digunakan dan dirancang untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi secara optimal. Selain SVM, algoritma lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Extreme Gradient Boosting atau XGBoost. Algoritma tersebut berbasis ensemble tree yang menggabungkan sejumlah model lemah secara bertahap atau boosting dan dikenal dengan efisiensinya dalam menangani data besar dengan akurasi yang sangat. Lalu penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk membandingkan efektivitas algoritma SVM dan XGBoost dalam mendeteksi fraud pada transaksi kartu kredit. Melalui studi ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan mendalam terkait pemanfaatan machine learning dalam sistem pendeteksi digital, pendeteksi penipuan digital, serta memberikan rekomendasi algoritma yang paling sesuai untuk diterapkan dalam lingkungan transaksi keuangan yang kompleks dan rentan terhadap fraud. Lalu untuk literatur review kami, yang pertama ada fraud triangle theory atau teori segitiga fraud yang ditemukan oleh Cressy pada tahun 1953, merupakan konsep yang menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya fraud atau kecurangan. Teori ini mendefinisikan 3 elemen utama yang selalu muncul dalam setiap kasus kecurangan.
Lalu untuk literatur review yang kedua, ada artificial intelligence atau AI, merupakan bentuk kecerdasan buatan yang diimplementasikan ke dalam sistem dan dikembangkan melalui pendekatan ilmiah untuk memungkinkan sistem tersebut menjalankan fungsi-fungsi cerdas secara. Lalu yang ketiga ada data mining. Data mining merupakan suatu proses analitik untuk mengekstraksi pola-pola signifikan hubungan antar variabel serta tren tersembunyi dari kumpulan data berukuran besar dengan memanfaatkan teknik-teknik pengenalan pola, pendekatan statistik, dan metode matematis. Di sini ada proses data mining, yaitu pertama memahami bisnis, memahami data, menyiapkan data, ekstraksi data, analisis dan interpretasi, dan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, Support Vector Machine atau SVM adalah sebuah algoritma klasik yang bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah klasifikasi. Algoritma ini merupakan salah satu metode supervised learning. Lalu selanjutnya ini adalah ilustrasi dari SVM-nya. Cara kerja dari algoritma Support Vector Machine. Lalu selanjutnya adalah Extreme Gradient Boosting atau XGBoost, merupakan pengembangan dari algoritma gradient boosting yang dirancang untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah klasifikasi, regresi, dan ranking. Algoritma ini bekerja dengan membentuk kumpulan pohon keputusan secara iteratif dan mengoptimalkan fungsi kerugian melalui regularisasi untuk mencegah overfitting. Lalu di sini ada ilustrasi XGBoost, cara kerja XGBoost. Lalu kami menggunakan Jupyter Notebook untuk mengimplementasikan penelitian kami. Jupyter Notebook merupakan aplikasi berbasis web yang mendukung integrasi kode program, visualisasi data, dan narasi komputasi dalam satu lingkungan kerja yang interaktif. Lalu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk menganalisis dan membandingkan dua performa algoritma machine learning yaitu Support Vector Machine dan Extreme Gradient Boosting atau XGBoost dalam deteksi aktivitas penipuan pada transaksi kredit card. Metodologi penelitian yang kami lakukan yang pertama pengumpulan data yang kami peroleh berasal dari Kaggle, tepatnya dari dataset Credit Card Fraud Detection Dataset 2023. Dataset ini memuat lebih dari 500 data transaksi kredit card yang mencakup berbagai fitur numerik dan kategorikal serta label target bernama ISPRO. Lalu di data ini distribusi kelasnya ada normal, 0, dan 1 untuk fraud. Data ini seimbang sehingga data fraud dan data tidak fraud seimbang. Selanjutnya untuk pra-pemrosesan data di tahap pra-pemrosesan data dilakukan untuk memastikan bahwa data siap digunakan dalam proses latihan model. Lalu ini adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel input dilakukan analisis korelasi menggunakan Pearson correlation matrix. Hasil visualisasi untuk correlation matrix digambarkan pada gambar 7, menunjukkan tingkat keterkaitan antar fitur dalam data. Lalu selanjutnya untuk pemodelan algoritma, proses pembangunan model dilakukan dengan mengimplementasikan dua jenis algoritma. Algoritma SVM digunakan dengan kernel linear dan kalibrasi probabilitas menggunakan calibrated classifier CP agar dapat menghasilkan skor probabilitas. Sementara itu, untuk model XGBoost-nya digunakan dengan parameter default yang kemudian disesuaikan melalui hyperparameter turning seperti learning rate, next step, dan N estimator. Pemodelan ini dilakukan dengan membagi dataset menjadi data training dan data testing
menggunakan teknik stratified train test split dengan proporsi 80% dan 20% agar proporsi kelas tetap seimbang di kedua bidang. Lalu selanjutnya yang keempat, untuk evaluasi modelnya, untuk menilai performa masing-masing model digunakan jumlah matriks evaluasi yang umum dalam klasifikasi data tidak seimbang. Matrik tersebut meliputi akurasi, precision, recall, F1 score, average precision score, serta di bawah kurva ROC AUC. Sebagai pelengkap, kurva ROC dan precision recall juga digambarkan untuk memberikan ilustrasi visual terhadap kinerja deteksi masing-masing model. Lalu untuk alat dan lingkungan pengujian kami, seluruh proses eksperimen dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dan berbagai pustaka pendukung seperti Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, dan Exibus. Platform Jupyter Notebook digunakan sebagai lingkungan pengujian untuk efisiensi tas. Lalu untuk hasilnya, yang pertama hasil evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan dataset yang terdiri dari 113.726 data transaksi dengan distribusi kelas yang seimbang antara transaksi fraud dan non-fraud. Model pertama yang diuji adalah Exibus. Berdasarkan hasil evaluasinya, model ini menunjukkan performa yang sangat tinggi pada seluruh matriks. Ini hasilnya perbandingan akurasi skor SVM dan Exibus. Untuk Exibusnya ini 100% atau nilai sempurna dan untuk SVM 81%. Artinya model SVM masih melakukan sejumlah kesalahan klasifikasi baik terhadap transaksi fraud maupun non. Lalu untuk kurva ROC dan precision recall menunjukkan bahwa kurva AUC untuk XGBoost ini menghasilkan AUC sebesar 1, sedangkan untuk SVM sendiri menghasilkan AUC sebesar 0,9095. Hal ini menunjukkan bahwa XGBoost lebih baik dalam membedakan antara transaksi normal dan transaksi fraud. Sementara itu, kurva precision recall untuk XGBoost juga menunjukkan performa yang lebih stabil dengan nilai average precision mencapai 100, sedangkan untuk SVM berada di kisaran 91,5%. Nilai precision yang lebih tinggi pada algoritma XGBoost indikasikan bahwa model ini lebih sedikit menghasilkan false positif, yaitu kesalahan dalam mengklasifikasikan transaksi normal sebagai fraud. Lalu untuk pembahasannya, hasil pengujian menunjukkan bahwa XGBoost lebih unggul dibandingkan SVM dalam deteksi transaksi fraud. Keunggulan ini sejalan dengan karakteristik XGBoost yang mampu menangani data kompleks dan besar secara efisien melalui pendekatan boosting. Sementara SVM tetap menunjukkan performa yang baik, namun cenderung sensitif terhadap distribusi kelas dan parameter kernel yang digunakan. Ini adalah average precision score antara SVM dan XGBoost. Untuk XGBoost sendiri mencapai average precision score-nya mencapai 100%, sedangkan average precision score untuk SVM mencapai 91,5%. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian kami adalah penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas dua algoritma machine learning support vector machine atau SVM dan extreme gradient boosting untuk atau XGBoost dalam mengidentifikasi transaksi kartu kredit yang mengandung unsur fraud atau penipuan. Lalu berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan, beberapa hal penting dapat disimpulkan bahwa model XGBoost menunjukkan performa yang sangat tinggi karena mencapai nilai sempurna atau 100%. Lalu yang kedua, sementara itu model SVM memberikan hasil yang cukup memuaskan dengan tingkat akurasi serta nilai precision recall dan F1 score-nya berada di angka 81%. Meski tidak seakurat XGBoost, model ini tetap konsisten dalam mengklasifikasikan dua kelas secara seimbang.
Lalu yang ketiga, berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa SGBus lebih unggul dibandingkan dengan SPM, baik dari segi akurasi maupun ketepatan dalam mendeteksi transaksi penipuan pada data yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu untuk saran dari penelitian kami, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut, antara lain, yang pertama, SGBus dapat dijadikan alternatif utama dalam pengembangan sistem deteksi fraud karena kemampuannya dalam menangani dataset yang kompleks dengan akurasi tinggi. Yang kedua, untuk pengujian lanjutannya, disarankan agar model diuji pada data transaksi yang lebih besar dan lebih mencakup variasi waktu yang lebih luas agar hasilnya lebih representatif terhadap kondisi dunia nyata. Selanjutnya yang ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan eksplorasi terhadap algoritma lain seperti Light GBM, Random Forest, atau pendekatan deep learning serta teknik balancing data dan seleksi fitur untuk meningkatkan kinerja model secara keseluruhan. Selanjutnya untuk implementasi dari kode dari implementasi penelitian kami akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan coding untuk analisis kinerja machine learning menggunakan random forest dan XGBoost untuk deteksi fraud credit card. Pertama, kita setup dan import library dengan cara pip install XGBoost, try import XGBoost, except import error, pip install XGBoost. Setelah itu, kita import libraries-nya. Import pandas, kita import numpy, lalu matplotlib.pyplot, dan seaborn. Lalu dari scalar model selection, kita import test train split, grid search CV, lalu dari scalar matrix, kita import classification report, precision recall curve, dan average precision curve. Lalu terakhir import XGBoost. Lalu kedua kita upload dataset dari Google Colab. Kita ambil eh, dari drive. Kita import drive. Setelah itu masuk ke file path-nya, kita ambil file path-nya credit card di saya di credit card 2023 CSV. Lalu kita suruh baca filenya, kita munculkan di sini tabel-tabelnya, datasetnya. Setelah itu, oh ya, kalau file path tidak ditemukan, akan muncul dataset tidak ditemukan ya. Setelah itu eksplorasi data. Kita pertama kita di F-head, lalu di F-class. Setelah itu visualisasi distribusi kelasnya. Begini isinya menggunakan count, percentage, 100%, lalu float show, keluarlah seperti ini. Setelah itu, prop pemrosesan dan split. Kita gunakan X dan Y. Setelah itu data preparation-nya, kita hitung matriks korelasinya. Habis itu visualisasi korelasi menggunakan plot. Lalu begini correlation matriksnya. Setelah itu, ini labelnya. Kita munculkan labelnya. Setelah itu, model XGBoost. Kita ambil dulu datanya, kita import XGBoost, lalu dari scalar model selection-nya kita ambil grid search CV dan trend test split. Setelah itu dari label tadi kita ambil untuk digunakan XGBoost, kita gunakan model XGBoost. Ini data-datanya yang ingin kita masukkan. Setelah itu dari akurasinya AP score XGBoost menunjukkan 0,99 sekian. Lalu dari from XGBoost import XGB classifier.
Setelah itu kita memprediksi result using testing data. Arraynya sekian, kita model akurasinya, kita masukkan model akurasinya. Setelah itu dari scalar matrix kita import akurasi skor yang tadi, kita hitung akurasinya, lalu kita tampilkan XGBoost skornya menggunakan persentase. Itu akurasinya sekitar 99,9657%. Selanjutnya kita gunakan algoritma SVM. Dari scalar SVM kita import linear SVC, kita dari scalar calibration kita import calibrated classifier CV, lalu ada dari scalar matrix kita import classifier report, confusion matrix, average precision score. Kita gunakan lalu ada SVM versi cepat, kita kalibrasi, kita training, lalu menggunakan prediksi SVM, kita evaluasi classifier report, lalu kita print average precision score-nya. Lalu muncul di 0,914 sekian. Dari Escalern Matrix kita import akurasi skor yang tadi kita hitung akurasinya, kita tampilkan persentasenya. Di persentase kita mendapatkan akurasi SVM fast itu di 81,3666%. Lalu visualisasi XGBoost versus SVM. Kita import matplot, playplot, lalu import NumPy juga. Dari scalar matrix kita import precision score, recall score, dan F1 score. Kita hitung matrix SPM-nya, lalu kita hitung matrix XGBoost-nya juga, lalu kita masukkan datanya, precision, recall, dan F1 score, lalu kita buat plotnya, kita buat labeling, dan kita masukkan nilai di atas plotnya ini nanti di barnya. Lalu muncullah perbandingan akurasi skor SPM versus XGBoost. Muncullah data ini. Lalu kita ke precision recall curve dari scalar matrix, kita impor precision recall curve, average precision score. Kita hitung precision recall-nya untuk XGBoost dan kita hitung precision recall untuk SVM. Lalu kita buat plotnya, lalu setelah kita buat plot, masukkan datanya. Setelah itu muncullah precision recall curve SVM versus XGBoost. Di sini menunjukkan data XGBoost itu lebih cenderung lancip ke kanan ya. Sedangkan untuk SVM dia cenderung tidak tegas. Setelah itu ada heatmap confusion matrix. Pertama kita import seaborn, dari scalar matrix kita import confusion matrix. Untuk SVM kita buat confusion matrixnya dulu. Lebih juga dengan XGBoost kita buat confusion matrixnya dulu, lalu kita buat plot secara berdampingan. Kita masukkan datanya dan muncullah confusion matrix dari SVM dan XGBoost. Terus kita ke bar chart of average point score atau AP. Kita masukkan modelnya XGBoost dan SVM, AP skornya di 100%, dua-duanya, lalu kita buat plotnya, kita buat barnya, masukkan plotnya, masukkan datanya ke plot, lalu muncullah average precision score untuk atau IP untuk SVM versus XGBoost. Lalu terakhir kurva ROC. Dari Escalon Matrix kita import ROC curve, lalu ROC aux score, lalu kita import matplotlib pyplot, lalu kita buat datanya, kita buat pyplotnya, dan muncullah pyplot seperti ini, ROC curve seperti ini. Lalu masuk ke classification report.
kita dari Excalar Matrix, kita import classification report, kita print, gunakan non-fraud sama fraud. Kita dapat data seperti ini. Lalu dari Excalar SVM, kita import SCV, dari Excalar Matrix, kita import classification report. Untuk ini contoh untuk pelatihan SVM. Untuk habis itu kita ada prediksi, lalu masukkan classification report SVM-nya sama seperti yang di atas. Kita gunakan non-fraud dan fraud dan muncullah data ini dari XGBoost dan SVM.